Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Oh ya, hari ini aku sama Pak Suami mau pergi ke daerah Arbat, di mana itu adalah tempat turis place. Nah, sekarang aku sama suami lagi di dekat stasiun. Nah, ini di belakang aku. Di belakang aku itu ada stasiun Patelniki. So, jadi perjalanan kita dimulai dari sini. Oke, mau tahu selanjutnya? Yuk ikutin terus. Kita naik ini ya. Ya, sekarang kita metro. Satu tempat duduk, guys. Ini dia stasiun Taganskaya yang dibuka sejak tahun 1950 sampai sekarang. Taganskaya ini salah satu stasiun yang paling indah di Moskow karena ciri khasnya ada di dinding dengan ornamen keramiknya yang berwarna putih dan biru. Mirip kayak porselen di Rusia. Serta langit-langit yang tinggi dengan hiasan lampu gantungnya yang gak kalah bagusnya menjadikan stasiun ini terasa lebih megah dan mewah. Kita belum sampai ya, nanti kita masih beberapa transit lagi ya, lumayan sebanyak transitnya. Nanti aku tunjukin gimana ininya arsitektur dari stasiun itu. Nah, sekarang aku ada di stasiun Ploshad Revolusi, salah satu metro yang terkenal keunikannya karena di sepanjang stasiun ada lebih dari 70 patung perunggu dengan berbagai karakter seperti tentara, pekerja, tani, dan pelajar. Dan katanya kalau kamu mengusap bagian dari patung di sini, itu bisa membawa keberuntungan. Makanya banyak orang yang berjalan di sini berhenti sebentar cuma buat menyentuh patung tersebut sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Jadi kalau kita ini kalau kita sentuh ini katanya akan memberikan keberuntungan gitu. Ini tuh ya kayak gini tuh, ini banyak yang nyentuh ini, jadinya pudar, kayak warnanya pudar. Jadi setiap orang lewat sambil nyentuh ini, lewat sambil nyentuh kayak gitu. Akhirnya kita sudah di stasiun Smolenskaya, yang artinya kita hampir sampai di Jalan Arbat. Tuh, kalau di Rusia itu apa ya, stasiunnya itu tuh kayak museum gitu loh. Jadi arsitekturnya itu benar-benar didesain sedemikian rupa, jadi kayak kita tuh nyaman gitu, transit dari stasiun ini ke stasiun ini, jadi nggak boring gitu, ada pemandangannya kayak museum lah ya gitu ya. Stasiun Smolenskaya dibuka tahun 1953 sampai sekarang. Di dindingnya dihiasi marmer terang dengan lampu gantung klasik yang bikin suasana mirip aula istana. Walaupun cuma di stasiun metro, tapi rasanya itu berasa kayak ada di ruang dansa bawah tanah gitu, mewah dan juga elegan. Oh, lihat guys. Oh, tinggi
tinggi sekali. Oh, anginnya, I'm so cool. Kita udah mau sampai ke tujuan, yaitu Arbat. Oke, come on. Di sini dingin guys, buat aku sih dingin. Biasa tinggal di planet Bekasi kan, jadinya apa ya? Planet Bekasi kan mataharinya ada 2. Oke, let's go, kita lanjut. Dan akhirnya kita sampai di Arbat Street. Ini dia, Arbat Street di Moskow. Jalan paling terkenal buat turis dan juga orang lokal. Sepanjang jalan Arbat ini, kalian akan disuguhi oleh banyak kafe, toko souvenir, sampai seniman jalanan yang bikin suasana hidup banget. Ditambah lagi, di setiap jalannya akan banyak potret dan juga lukisan yang menceritakan tentang perjuangan negara Rusia di masa Perang Dunia. Jadi bukan hanya sekedar jalan-jalan dan tempat hiburan, tapi kamu akan belajar sejarah tentang Rusia. Oh iya, tadi aku ketemu orang yang lagi baca puisi di Arbat. Jujur aja, aku nggak ngerti isi puisinya apa, tapi aku tetap kasih uang sebagai tanda menghargai, soalnya yang bikin berkesan bukan cuma dari gaya bahasanya dan gestur tubuhnya, tapi suasananya. Aku juga lihat ada banyak lukisan dan foto tentang penyanyi terkenal Rusia berdarah Korea dan Rusia. Namanya Viktor Tsoi. Gambar juga potretnya terpampang jelas di dinding yang bernama Tsoi Wall. Tsoi itu ikon musik rock di era tahun 80-an. Lagu-lagunya bukan cuma sekedar tentang cinta, tapi juga semangat perubahan. Waktu Tsoi meninggal di usianya itu yang ke-28 tahun karena kecelakaan mobil tahun 1990, dan dari situ banyak orang yang merasa kehilangan. Sampai dibuatkan di dinding Tsoi di Arbat untuk tempat ziarah bagi para penggemarnya. Ada tulisan grafiti dan bahkan lirik-lirik lagunya. Buat kebanyakan orang Rusia, Tsoi bukan cuma sekedar musisi tetapi simbol dari kebebasan. Dari sini, aku belajar bahwa Arbat ini tidak hanya panggung musik dan puisi, tapi juga semacam monumen hidup untuk mengenang seorang legenda. Lagi asik jalan-jalan, tiba-tiba berpapasan sama robot pengantar makanan di Arbat. Jalannya pelan, tapi pede banget, kayak lagi punya misi rahasia gitu. Lucunya, orang-orang itu pada minggir ngasih jalan, dan si robot tahu kalau mau nyebrang jalan, dia bakal nunggu sampai kondisi aman. Ini robot tuh cuma nganterin makanan doang kayaknya. Bisa nggak nganterin aku? Setelah jalan-jalan di stasiun metro Moskow dan juga keliling Arbat Street, akhirnya aku mampir ke restoran yang menyediakan chiburek. Salah satu camilan khas Rusia atau bisa dibilang semacam pastel goreng isi daging. Rasanya gurih dan hangat, ditambah dengan suasana restorannya yang tenang dan juga nyaman. Itu dia perjalanan aku di Arbat Street, Moskow. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik subscribe, kasih like, dan juga komen di bawah ya. Siapa tahu tempat berikutnya yang aku kunjungi akan lebih menghibur kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Paka-paka.